Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Perkenalkan, nama saya Nasriandi SPD M.Hum. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah bahasa Inggris. Sebagai dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, tentunya saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah WI 00009. Saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris membahas tentang teori dan praktek dasar bahasa Inggris yang di dalamnya mencakup self-introduction, conversation, asking for and giving direction, part of speech atau class of words, educational words, simple present tense, simple past tense, simple future tense, paragraph, dan juga kinds of paragraph. Saya sebagai dosen tentunya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA atau DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mahasiswa mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian, interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Assessment merupakan pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan juga evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian, strategi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris yaitu khususnya membahas tentang materi simple past tense. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep dasar kalimat bahasa Inggris dan kemudian memperlihatkan contohnya dalam kalimat. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengubah kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua yang digunakan pada simple past tense. Hal ini dilakukan sehingga mahasiswa dapat mengubah kata kerja present menjadi kata kerja bentuk past dan kemudian mampu untuk membuat kalimat berbentuk past tense. Adapun deskripsi mata kuliah bahasa Inggris, yaitu mata kuliah bahasa Inggris bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menulis dan komunikasi secara ilmiah, khususnya tentang pendidikan menggunakan bahasa Inggris. Ada 4 kemampuan dasar bahasa Inggris yang dilatih, yaitu reading, listening, speaking, dan juga writing. Adapun muatan materi pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama, self-introduction atau memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, asking for and giving direction, menanyakan dan memberikan arah. Kemudian yang ketiga, part of speech. Yang keempat, educational word. 5, simple present tense. 6, simple past tense dan simple future tense. Kemudian paragraph, dan yang terakhir adalah kinds of paragraph. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang menghasilkan CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah dirumuskan yang memperhatikan profil lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun capaian program studi pendidikan bahasa Inggris adalah yang pertama, sikap S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian S10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian
ada pengetahuan. P5, menguasai konsep dan mampu mempraktikkan percakapan sederhana dalam bahasa Inggris. Kemudian ada keterampilan umum. KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian ada KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian ada keterampilan khusus atau KK, mampu membagi pengetahuan kepada rekan sejawat secara formal dan informal untuk menjamin penyebarluasan konsep dan praktik bidang keahliannya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyampaikan ide atau gagasan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis kelas kata dan memahami penggunaannya, yaitu verb, noun, dan adjektif. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu membedakan jenis kelas kata dan memahami penggunaannya, yaitu adverb, pronoun, preposition, dan conjunction. Kemudian, mahasiswa mampu berbicara dengan bahasa Inggris menggunakan educational word. Selanjutnya yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep simple present tense dan mampu menggunakan simple present tense dalam kalimat dan percakapan sederhana. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep simple past tense dan mampu menggunakan simple past tense dalam kalimat dan percakapan sederhana. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep simple future tense dan mampu menggunakan simple future tense dalam kalimat dan percakapan sederhana. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami tentang paragraf dan juga jenis-jenis paragraf. Kemudian yang 10, mahasiswa mampu menulis paragraf dalam bahasa Inggris dengan tata bahasa yang baik. Untuk mendukung pembelajaran di mata kuliah ini, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti model pembelajaran, jurnal penelitian yang relevan, serta buku-buku yang bisa mendukung aktivitas pembelajaran. Itulah model delivery yang saya lakukan. Pada aspek interaction, yaitu student center learning, yang menekankan pada mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Student center learning ini yaitu interaktif, diskusi, project based learning. Interaktif yang dimaksud yaitu dosen menjelaskan materi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu diskusi, dengan melakukan diskusi dengan tema-tema tertentu yang terkait dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga yaitu project based learning, yaitu memberikan tugas kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Selanjutnya, untuk mendukung proses perkuliahan bisa juga dilakukan melalui online. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Google Meet dan juga LMS atau Learning Management System Iqra Universitas Muhammadiyah Palopo. Model pembelajaran yang dilakukan secara daring yaitu model pembelajaran secara sinkron menggunakan Zoom ataupun asinkronus menggunakan LMS, yaitu mahasiswa membaca instruksi perkuliahan, mengisi absen di kelas, mengerjakan diskusi, mengumpulkan tugas, membuat video tutorial. Itulah model aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, aspek assessment atau penilaian. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator penilaian yang pertama yaitu participation, yaitu 20%, weekly assignment atau tugas
mingguan yaitu sebesar 20%, praktik 20%, UTS 20%, dan juga UAS 20%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau biasa disingkat dengan DIA atau DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah Bahasa Inggris yang membahas tentang materi simple past tense. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Good morning. How are you today? Thank you. Okay, good. So we are doing fine. We are doing good. We are in a good condition. So we are ready to begin our lesson today. Okay? Okay. But before we start our lesson, let's pray to the Almighty God, recording based on our religion. Okay. Izul, please lead us to pray. Alright, before we start our lesson, let's pray to our beliefs. Pray begin. Pray finish. Okay. Thank you. So we have prayed according to our religion, and now we are ready to learn. We are ready to study. Kita sudah siap untuk memulai pelajaran. Sebelum kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, sebelum kita masuk memulai pelajaran, kita mengingatkan ya, I'll remind you to fill your attendance untuk mengisi absen di LMS kita ya, di Iqra UM sebagaimana yang biasa kita lakukan sebagai bukti bahwa kalian hadir pada perkuliahan hari ini. Okay? First of all, I would like to reflect on our material on previous meeting. Pada pertemuan pekan lalu, kita refleksi dulu materi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pekan lalu. Di sini juga bisa kita lihat apakah materinya masih diingat atau sudah dilupakan. Anyone who still remember what we studied last week? Apa yang kita pelajari pekan lalu? Katakan. Simple present tense. Simple present tense. Gafri masih ingat ya? Lain? Ingat ya? Simple present tense. Jadi kita sudah mempelajari simple present tense, salah satu tenses dan salah satu dari 5 tenses yang akan kita pelajari pada perkuliahan bahasa Inggris di semester ini. Oke? Ada yang masih ingat? Atau masih ingatkah semua apa itu simple present tense? Apa itu simple present tense? Oke, please stand up. Stand up, please. Jadi sudah dengar. Tenses yang menceritakan kejadian sekarang atau yang berulang. Kejadian sekarang atau yang berulang. Apa ciri-cirinya? Kata kerja apa yang digunakan? Kata kerja bentuk Pertama. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang berulang-ulang. Kejadian yang berulang-ulang. Yang mana itu? Misalnya saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. I study English every Mondays. Jadi kejadiannya berulang-ulang. Kemudian ciri-cirinya adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk Pertama. Oke, good. Jadi ini harus diingat karena ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Okay, today we are going to study about simple past tense. What we are going to achieve today, apa yang ingin kita capai, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, after we study simple past tense today, kita sudah paham tentang ini. Yang pertama, the first one is understand the concept of simple past tense. Kita memahami konsep dari
simple past tense ini. If we understand the concept, kalau kita memahami konsepnya, maka kita akan memahami seluruhnya. Dan kita juga akan mampu untuk write and also utter. Kita mampu untuk menulis dan juga mengucapkan kalimat-kalimat dalam bentuk past tense. The second one, understand the use of simple past tense. Memahami penggunaan simple past tense ini. Kapan dia digunakan? Kemudian the third one is understand the concept of verb to. Konsep dari perubahan kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Ini nanti akan kita pelajari tentang regular and irregular verb. Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. And then the last one, this is the most important, that you can make and utter past sentences. Anda bisa membuat, menulis, ataupun mengucapkan kalimat-kalimat bentuk past tense. Okay? Jadi, pay attention to our lesson today. Semoga kita bisa memahami semuanya. Okay. Kita mulai, we start by answering these two questions. Kita mulai dengan menjawab dua pertanyaan ini. What is simple past tense? Ini untuk melihat apakah ada yang sudah pernah membaca ataukah ada yang mungkin sudah memahami tentang simple past tense ini. What is simple past tense? Ada yang bisa jawab apa simple past tense? Okay, Isu, please stand up. Simple past tense adalah mendeskripsikan kegiatan atau sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Okay, good. Ada yang lain? Ada? Sama? Oke. Jadi simple past tense ini itu adalah digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. What is the meaning masa lampau? Yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, when do we use simple past tense? Kapan kita gunakan simple past tense ini? Tadi sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan yang pertama. Kapan kita gunakan? When? Ya? Ketika ingin mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi. Sudah terjadi di masa lalu. Oke, thank you. Jadi ketika kita mau menceritakan atau mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, kita harus memahami konsep dari simple past tense ini. Nah, jadi simple past tense itu a tense that we use to show an action which happened in the past and have finished in certain time in the past. Jadi menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan telah selesai terjadi. Jadi kalau ada yang terjadi di masa lampau tapi sampai sekarang masih terjadi, berarti itu tidak menggunakan past tense. Nanti ada tenses tersendiri. Oke? Jadi yang kita pelajari adalah past tense, menceritakan kejadian di masa lalu yang terjadi dan sudah terjadi, sudah selesai. Contohnya, tadi pagi kita makan. I ate this morning. Saya makan tadi pagi. Berarti makannya itu sudah selesai. Sekarang ini tidak makan lagi. Sudah terjadi. Nah, itu kita menggunakan we use simple past tense. Kata kerja yang digunakan dalam simple past tense ini adalah verb to. And this is the only tenses which use simple verb to. Ini adalah salah satu-satunya tenses yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja bentuk kedua itu disediakan untuk past tense ini. Oke? Kita harus paham dulu konsepnya dan juga perbedaan, the difference between the sentence in Indonesian language and in English. Okay? I'm going to show you two sentences in Indonesian first. Saya makan setiap hari. Saya makan hari ini. Saya makan tadi pagi. Saya
akan makan besok. What is the differences between these sentences? Perubahan kata kerja itu in verb 2, kata kerja bentuk kedua, dari kata kerja bentuk satu ke kata kerja bentuk kedua, itu perubahannya ada dua. There are two ways, ada dua cara dia berubah. Yang pertama itu adalah berubah secara regular, beraturan, dan berubah secara irregular atau tidak beraturan. Jadi ada regular and irregular. You can see on the slide, bisa lihat di slide-nya. Ini kata kerja yang beraturan. Bagaimana kata kerja yang beraturan itu berubah dari pertama ke kedua? How? Ada yang tahu? Ada? Oke, please. Kalau ada Christine, tambahkan ed di belakang kata kerjanya. Setuju? Oke. Jadi perubahan kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua, kata kerja yang regular verb, kata kerja yang beraturan, itu mudah. Kata kerjanya tinggal ditambahkan d atau ed, d or ed. Jadi mudah dia dipahami dan mudah dia diubah. Ketika kita mengatakan misalnya saya mencuci baju setiap hari, I wash my clothes every day. Lalu kemudian kita mengatakan saya mencuci baju kemarin, I washed my clothes yesterday. Jadi wash ini bentuk kata kerja bentuk pertama. Ketika dia berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, maka ditambahkan ed di belakangnya. Jadi mudah. Regular verb ini lebih mudah daripada irregular verb. Nah, coba kita lihat, ini ada beberapa. There are some verb which is regular verbs. Ya. Ini daftar kata kerja regular. Yang kalau berubah itu tinggal ditambahkan d atau ed di belakangnya. Oke, paham di sini? Ya. Jadi nanti kita coba ya, nanti kita coba ubah kata kerja bentuk pertamanya ke kata kerja bentuk kedua. Kita lihat dulu irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Namanya kata kerja tidak beraturan, berarti perubahannya itu tidak ada aturan yang mengatur. Jadi tidak bisa kita melihat aturannya ya, tidak ada aturannya. Tadi regular verb ditambahkan d ataupun ed di belakangnya. Kalau irregular verb tidak ada aturan. Misalnya di atas it ini kata kerja bentuk kamu. Kata kerja bentuk keduanya itu hey. Kemudian apa? Bring. Coba kita lihat bring. Ini kata kerja bentuk satu. The first ya, verb one. Dia berubah menjadi brought. Jadi tidak ada aturan dari kata kerja yang satu ke kata kerja yang lain. Jadi we have to memorize this irregular verb. Jadi irregular verb ini harus dihafal. Harus dihafal perubahannya dari kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua. Kemudian untuk memudahkan kita juga adalah dengan sering-sering mempraktikkan. We have to practice by using these verbs. Kalau kita sering mempraktikkan, ya, maka itu biasanya kita tidak akan mudah untuk melupakan. Ingat, practice doesn't make perfect, practice makes permanent. Dan sebenarnya praktik itu tidak membuat kita sempurna, tetapi membuat permanen, artinya tetap tinggal. Jadi kalau mau mudah untuk menghafal ini, maka digunakan dalam sentence. Setiap hari kita gunakan dalam sentence. Okay. Let's try to change the verb. Mari kita coba untuk mengubah. Kita coba untuk mengubah kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua. Okay. Watch
Ada yang bisa? Ini regular verb. Aturannya adalah ditambahkan D atau ed di belakangnya. Watch, ada yang bisa? Silakan tulis di papan tulis ya. Watch berubah jadi apa? Watch. Silakan tulis. Dapet, please. Oke, watch. Selanjutnya close. Ada yang bisa? Close. Besok, please. Good. Next. Satu lagi ya. We need one more. Indri. Nah, Indri, please. Indriani. Apa ini? Apa ini? Thank you. Nah, Oke, jadi semua sudah bisa ya mengubah kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua, baik regular maupun irregular verb. Jadi ini sudah betul semua ya yang dikerjakan oleh teman-teman. Tinggal yang harus kita pelajari adalah bagaimana pengucapan dari setiap verbnya. Karena untuk kata kerja bentuk kedua itu ada yang dibaca D, ada yang dibaca ed, ada yang dibaca t. Nah, of course, you are going to learn this pada mata kuliah pronunciation, pronunciation. Oke? Nah, next, sebelum kita mengakhiri, before we come to the end of our lesson today, yang harus kalian pahami juga adalah time signalnya, waktunya. Nah, kalau yang terjadi di masa lalu berarti terjadinya kemarin, tadi malam, 2 hari yang lalu, yesterday. Ya. Kalau 2 hari yang lalu, how to say in English 2 hari yang lalu? 2 days ago. 2 days ago, ditambahkan ago-nya. Tahun lalu, semua yang sudah terjadi berarti itu adalah time signal untuk simple past tense. Okay. Now we come to the end of our lesson. You have an assignment. I'm going to give you an assignment to buat 10 sentences. Ya. You have to make 10 sentences in simple past tense. Jadi buat 10 kalimat dalam bentuk simple past tense. Jadi yang sudah terjadi. What did you do yesterday? Apa yang kalian lakukan kemarin? 10 kalimat. Nah, next week we are going to learn about the positive sentence, the negative sentence, and also the interrogative sentence, and also the auxiliary verbs of simple past tense. Jadi kita akan mempelajari kalimat dan juga auxiliary verb, kata kerja bantu. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Thank you for coming today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT bidang pengajaran Nasriandi SPD M Hum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.